Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mangara Ferdianto Pakpahan, NIM 2023 31261 dari kelas pembelajaran mesin B. Di sini saya menggunakan metode atau algoritma K-means clustering. Di sini saya menggunakan data dari jurnal yang saya pakai. Pertama-tama, apa itu K-means clustering? K-means clustering itu adalah metode pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok atau cluster berdasarkan jarak antar data point. Jadi semakin dekat jarak antar data point, semakin besar juga kemungkinan mereka masuk ke dalam cluster yang sama. Di sini saya menggunakan data yang berisikan D1 sampai D15, lalu X1 sampai dengan X6. Langkah pertama adalah inisialisasi centroid awal. Karena kita diminta membuat dua cluster, kita pilih dua data point dari dataset sebagai titik awal untuk centroidnya. Di sini saya memilih untuk memakai centroid 1 D1 dengan data 7 1 1 1 1 2 10 3 dengan 7 1 1 1 2 10 3, lalu centroid 2 nya D2 dengan data 82 12 11 13 dengan 82 12 11 13. Lalu kita menghitung jarak dari setiap data point masing-masing centroid untuk menentukan ke cluster mana data tersebut akan ditempatkan. Sini kita menggunakan rumus jarak Euclidean. Kita memakai rumus X1A dikurang dengan X1B, lalu ditambahkan dengan X2A dikurang dengan X2B, sampai selanjutnya. Di sini saya sebagai contoh menghitung jarak antara D3 dan kedua centroidnya. Data D3 adalah 9, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1 dengan 9, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Sini saya menghitung jarak ke centroid 1 dan centroid 2. Kita mendapatkan jarak ke centroid 1 adalah 8,6, lalu ke centroid 2-nya adalah 2,83, seperti yang terlihat di sini. Oke. Selanjutnya kita menemukan, setelah menghitung jarak dari masing-masing centroid, kita menemukan bahwa D3 lebih dekat dengan centroid 2, sehingga D3 akan dimasukkan ke cluster 2. Proses ini kita ulangi untuk setiap data point dalam dataset seperti gambar ini, dan kita masukkan ke dalam cluster yang telah memiliki centroid terdekat. Dan hasil dari iterasi 1 adalah sebagai berikut. Lalu setelah semua data dikelompokkan ke dalam cluster masing-masing, kita perlu memperbarui atau mengupdate centroid. Caranya adalah dengan menghitung rata-rata dari setiap atribut di setiap cluster. Rata-rata dari atribut ini akan menjadi centroid baru untuk iterasi berikutnya. Selanjutnya kita akan melakukan langkah perhitungan jarak dan pengelompokan ulang berdasarkan centroid yang telah diperbarui. Ini kita telah menggunakan centroid yang baru. Proses ini kita ulangi sampai data point tidak lagi berpindah cluster atau centroid tidak lagi berubah.
Ketika kondisi ini tercapai, kita mengatakan bahwa konvergensi telah terjadi dan kita mendapatkan hasil akhir dari clustering. Setelah iterasi selesai, kita mendapatkan hasil dari clustering. Setiap data point telah tergabung dalam cluster yang stabil dengan centroid yang tetap. Dengan K-means clustering ini, kita berhasil mengelompokkan data ke dalam dua cluster berdasarkan kemiripan atribut. Proses manual ini membantu kita memahami bagaimana K-means bekerja dan dalam mengelompokkan data. Baik, kita telah selesai membahas soal nomor 2. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3, kita diminta untuk menggunakan algoritma K-means dan metode untuk mengclustering atau mengklasifikasi pada dataset yang sama. Di sini kita mengimplementasikan K-means clustering menggunakan Python dan pustaka scikit-learn. Prosesnya meliputi membaca data dari file CSV, lalu menjalankannya menggunakan K-means dan menampilkan hasil clustering. Kita juga menghitung nilai Silhouette score sebagai evaluasi dari kualitas clusteringnya. Lalu kita di sini memvisualisasikan data tersebut. Dan untuk memahami lebih lanjut dari hasil clusteringnya, kita menampilkan visualisasi clustering. Jika data memiliki lebih dari 2 dimensi, kita menggunakan VCA untuk mereduksi dimensi data, lalu memplot datanya dalam 2 dimensi. Demikian penjelasan mengenai soal nomor 2 dan 3. Kita telah menggunakan pendekatan baik secara manual maupun implementasi pada Python untuk mendapatkan hasil clustering atau klasifikasi yang optimal. Terima kasih, semoga penjelasan ini bermanfaat.